Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrizal Putra Kusuma Zain. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana yang pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan untuk keperluan tugas besar kedua saya tentang dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dari latar belakangnya tentang penggunaan bahasa di pergaulan di Indonesia, dan kedua pembahasan dan kesimpulan dan saran terkait dengan fenomena yang ada saat ini. Oke, lanjut saja untuk slide berikutnya. Yang pertama dari latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai fenomena yang terjadi pada kalangan remaja dalam menggunakan bahasa pergaulan di Indonesia. Kalangan remaja di Indonesia cukup banyak yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul. Jadi sudah tidak asing lagi. Jadi bahasa-bahasa gaul ini sudah banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan teman atau mungkin ke orang tua dan mungkin pada anak juga ya. Penggunaan bahasa gaul ini jadi sudah lumrah di Indonesia untuk penggunaannya. Jadi karena banyaknya bahasa gaul ini yang menjadi latar belakang saya untuk melihat apakah bahasa gaul ini akan mempengaruhi eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Jadi dengan adanya bahasa gaul ini ada kemungkinan bahasa Indonesia sendiri akan menjadi pudar atau hilang, yang mana citra bahasa Indonesia itu adalah terkenal dan baik dan sopan santun. Seperti itu. Nanti dengan detail akan disampaikan di slide selanjutnya. Sebelum lanjut untuk membahas penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, pengertian bahasa menurut ahli. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Cair 2014, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Jadi itu menurut ahli dari Krida Laksana dan Joko Kencono. Untuk yang kedua adalah bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Jadi bahasa gaul ini yang bahasa-bahasa yang istilahnya unik atau disimpang atau dipelintir-pelintir dari bahasa asli atau ada serapan dari bahasa asing yang digunakan untuk orang-orang tertentu atau sub tertentu, seperti itu. Pembahasan bahasa gaul adalah bahasa Indonesia, dan pada awalnya ini bahasa gaul muncul di era tahun 1980-an. Jadi yang istilah yang sekarang lagi banyak adalah bahasa jaksel, anak jaksel seperti itu. Sebenarnya sudah ada di tahun 80-an, yang dimana bahasa gaul itu disebut dengan prokem. Nah, sebenarnya ini awalnya prokem itu seperti isyarat ya, yang digunakan oleh kelompok tertentu yang dulu oleh preman atau gangster. Jadi setiap bahasa-bahasanya itu disamarkan oleh istilah-istilah tertentu, jadi untuk seperti kode. Jadi untuk komunikasi antar gangster itu jadi lebih tertutup, atau hanya gangster-gangster itu saja yang mengerti artinya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk itu, cuman untuk pada saat sekarang bahasa gaul sudah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk berinteraksi untuk semuanya, mulai dari teman dan saudara dan keluarga semuanya, seperti itu. Ciri-ciri bahasa gaul. Berbagai ragam bahasa gaul yang memiliki di anak muda ini memiliki ciri-ciri khusus, yang itu adalah dari pendek, lincah, dan kreatif. Dan kata-katanya
cenderung seperti akronim atau singkatan-singkatan eh, yang memiliki arti yang dari yang bahasa Indonesia asli tapi dipendek-pendekkan, seperti contohnya adalah di sini ada bahasa gaul dari serapan bahasa asing seperti literally, healing, atau insomnia thinking, itu artinya tidak bisa tidur, suasana vibes ya, seperti itu yang sekarang lagi hype ya di kalangan anak muda, yang istilahnya dengan bahasa jaksel seperti itu. Dan bahasa gaul untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti ayah sebagai bokap, ibu nyokap, enak kane ini dibalik aja, enak jadi kane, santai atau santuy gitu. Jadi memang bahasa gaul ini sudah bisa dibilang eh, sudah ada di lapisan kalangan setiap generasi ya. Mungkin yang dulunya dari tahun 80-an itu adalah anak muda, sekarang sudah beranjak menjadi orang tua atau sebenarnya untuk dewasa, yang dulunya menggunakan bahasa-bahasa gaul itu jadi akan terbawa sampai dengan ke anaknya atau saudara-saudara. Jadi bisa dibilang semua lapisan generasi sudah lumrah untuk menggunakan bahasa gaul ini. Tidak hanya anak muda tapi orang tua pun juga sudah menggunakannya, karena memang sudah pergeseran dari tahun tersebut yang awal mulai di tahun 80. Nah, berikut ada 4 faktor yang berkembang bahasa gaul di Indonesia. Adalah yang pertama, keberadaan bahasa gaul dibentuk oleh penyebaran internet. Nah, tentu dengan jaring sosial yang sudah sangat masif yang ada di kalangan anak muda, tentu ini adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan bahasa gaul juga jadi cepat meluas. Jadi istilah-istilah yang tadinya tahun 80-an hanya untuk kelompok tertentu, tapi dengan adanya internet ini istilah-istilah tersebut juga mudah untuk dicari makna, jadi sehingga setiap orang juga bisa menggunakannya. Dan yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Tentu lingkungan juga berpengaruh besar ya untuk dari sisi kebiasaan seseorang. Jadi yang mungkin di lingkungannya yang menggunakan bahasa baik, sopan, pasti dia akan mengikutinya. Dan apabila di lingkungannya menggunakan bahasa-bahasa kasar atau bahasa gaul yang kurang sopan, pasti dia akan terpengaruh juga, walaupun memang dasarnya dia tadinya baik, pasti akan terpengaruh juga karena dari faktor lingkungan tersebut. Yang ketiga dari film dan media elektronik. Dan film ini juga sudah memperkaya sehari-hari. Film yang kita tonton itu juga akan membawa ke dalam kehidupan kita ya. Jadi kan sebenarnya saya dibilang film itu kan bisa jadi motivasi atau role model seseorang ya. Jadi saya pengen seperti dia, pengen seperti dia, jadi dari film itu menyebabkan keterpengaruhan seseorang gitu. Dan yang terakhir dari media cetak seperti majalah, surat kabar, atau surat kabar harian. Dan ini ada 2 pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia akan terancam dan keterasingkan dengan semakin banyaknya usia remaja yang menggunakan bahasa gaul. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang awalnya mungkin anak muda di tahun 80-an dan mulai bertransformasi menjadi orang tua, itu akan bahasa Indonesia yang tadinya baik dan sopan itu akan mulai jarang dipakai karena sudah kebiasaan menggunakan bahasa gaul tersebut. Jadi bahasa gaul ini jadi akan menjadi bahasa primernya seseorang tersebut atau di keluarga tersebut karena memang sudah terbiasa dipakai. Jadi yang kita kenal sendiri bahasa Indonesia adalah sopan santun, berbicara pada orang tua bahasanya lembut, jadi akan keterasingkan atau jarang dipakai seperti itu. Itu adalah salah satu dampak pengaruh bahasa gaul tersebut. Yang kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Remaja lebih memilih bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari karena bahasa gaul sangat mudah digunakan di komunikasi. Jadi karena anak remaja lebih senang ya bahasa gaul,
lebih singkat atau lebih mudah dalam bergaul untuk menggunakan bahasa itu tersebut, jadi dia lebih cenderung memilih bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ke Nah, ini adalah dampak penggunaan bahasa gaul. Ada dua sisi yang berdampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak buruk. Efek positif penggunaan bahasa gaul adalah remaja lebih kreatif dengan bahasa gaul yang ini menyebabkan tidak ada salahnya. Nah, ya, jadi dalam situasi yang tepat, anak muda tersebut mungkin bisa membuat tren atau menciptakan bahasa-bahasa yang membuat dirinya itu ciri khas dia seperti itu. Jadi efek positifnya seperti dan dampak buruknya adalah bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia. Nah, dengan menggunakan bahasa gaul dengan benar dan itu karena sudah terbiasa dengan bahasa gaul saat di sekolah, baik di rumah, di tempat kerja, yang seharusnya kita bahasa sopan itu kebawa bahasa gaul tersebut. Jadi yang seharusnya kita pakai bahasa baku, menulis email juga menggunakan bahasa baku, jadi agak akan butuh penyesuaian lagi untuk menggunakan bahasa baku Indonesia karena kosakata kita itu sudah istilahnya terkontaminasi dengan bahasa gaul tersebut gitu. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran dapat disimpulkan karena yang tadi saya bilang di awal, yang awal mulanya bahasa gaul itu ada di tahun 80-an dan sekarang orang-orang tahun 80 sudah menginjak usia dewasa yang mungkin sekarang udah punya anak, seperti saya juga. Jadi bahasa gaul ini juga sudah ada di berbagai lapisan di masyarakat, tidak hanya di remaja tapi juga di orang tua. Jadi dengan banyaknya bahasa gaul ini kita takutnya akan mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia yang identik atau menjadi ciri khas bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jadi takutnya malah lebih mendominasi bahasa gaul tersebut seperti itu. Jadi saran dari saya itu untuk kalangan remaja menggunakan bahasa gaul itu tidaklah salah, cuman dalam penggunaannya harus tetap menyesuaikan, baik dilihat dari lawan bicaranya. Ketika kita bicara dengan orang tua, ada baiknya kita berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, berbeda dengan kita berbicara dengan teman kita. Jadi kita tahu memposisikan bahasa ini itu tepat. Ketika kita menggunakan bahasa yang lebih tua, dengan orang yang lebih tua kita menjadi lebih sopan dan halus. Ketika dengan sebaya kita mungkin bisa lebih dengan menggunakan bahasa gaul, dan dengan anak yang lebih muda itu juga kita harus menggunakan bahasa yang sopan karena takutnya nanti dia akan terbawa dengan bahasa-bahasa yang kurang baik seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.